Bangkitan yang menandakan bahwa dia juru selamat. Let's go! Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Boleh disapa dulu kiri kanannya, mungkin yang baru datang. Katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kita boleh datang, Tuhan boleh pimpin langkah kita untuk kita sampai di tempat ini. Mari sebelum kita mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Kalau saat ini kami boleh ada itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Dan sungguh karena besar setia-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau. Biarlah apa yang kami naikkan pada saat pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan biarlah kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang benar-benar kami mau rindu datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Sekali lagi nyatakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan setiap kami, Bapa. Kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Kami mau lebih meninggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran Kami mau meninggikan Kau ya Tuhan. Lebih lagi kami mau menyembah Engkau. Engkau yang melayakkan kami Bapa. Darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang melayakkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang untuk kami menaikkan pujian kami hanya kepadamu. Biarlah jemaat-Mu yang boleh datang memberikan pujian mereka yang terbaik di hadapan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau bangkit bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau menyatakan
bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Serukan. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit. Bukan bangkit, Mari jemaat Tuhan. nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Amin. Nyatakan kebesaran-Nya. nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Dialah Raja segala raja. Lupakan yang telah lalu. Mari kita fokus mata kita hanya ke depan dan menerima panggilan daripada Tuhan. Amin. Mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari
dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Amin. Terima kasih. Tangan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin
makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sebagai komitmen pengakuan kita. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biarlah ini enggak cuma jadi nyanyian yang keluar dari mulut lidah kami Tuhan, tetapi inilah pengakuan yang lahir dari hati kami yang paling dalam. Bahwa mengikut-Mu adalah kesukaan, mengiring-Mu adalah kekuatan bagi jiwa dan hidup kami. Kami rela melepaskan hak kami, dan biarlah Engkau yang semakin bertambah, kami yang semakin berkurang. Bentuk kami oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengikis setiap hal yang gak baik dari kami. Supaya Kristus yang semakin kelihatan, supaya Kristus yang semakin bertambah di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran, kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, dan biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah perkataan Allah. Seperti pedang yang bermata dua. Yang terus akan mengoreksi kehidupan kami. Menuntun kami,
membentuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Sebelum duduk boleh katakan ke kanan kirinya, saya percaya kamu diberkati hari ini. Amin, puji Tuhan, silahkan duduk. Happy Sunday, selamat hari Minggu ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan kelima tahun 2025, cepat banget ya. Dan di bulan Mei ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu pemuritan atau discipleship ya. Kenapa sih orang Kristen harus dimuridkan ya? Dan kenapa kita harus mau duduk lagi seperti layaknya anak-anak saudara ya yang duduk di sekolah, harus duduk, harus datang gak boleh terlambat, harus dengerin, terus kemudian harus betah-betahin dengerin apa yang diajarkan. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang menjadi murid Kristus, karena ini merupakan langkah awal untuk kita masuk di dalam pemuritan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini yang merupakan ayat dasar atau pondasi bagi visi gereja kita di tempat ini ya. Masih ada yang ingat visi GBJ Lambar Timur apa? Nanti saya ajak makan bakmi kalau ada yang ingat. Tapi bayar sendiri ya. Hari ini LCD kita tadi karena listrik turun, dia sempat turun jadi nggak bisa nyala ya. Jadi tapi itu tidak mengurangi saudara untuk tetap berjumpa dengan Tuhan, amin. Amin. Tetap bisa nyanyi kan meskipun nggak hafal lirik? Tetap bisa dong ya. Haleluya. Visi GBJ Lambar Timur adalah menjadi umat yang bersaksi dan berkarakter Kristus. Sehingga kesaksian kita akan diterima ketika karakter kita juga menampilkan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita saksikan kepada setiap orang. Nah ayat ini yang menjadi dasar bagi visi GBJ Lambar Timur yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan amanat agung yang Yesus berikan bukan hanya kepada 11 muridnya tok. Tetapi amanat agung ini diteruskan kepada setiap kita sampai dengan saat ini. Bahkan sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Dan para murid ketika menerima pesan ini adalah tujuannya untuk memuridkan kembali. Makanya di situ di-highlight kata jadikan semua bangsa muridku. Artinya adalah mengajarkan orang lain, membawa orang lain untuk menjadi murid Yesus juga. Ya. Para murid menerima pesan ini karena kurang lebih ya 3,5 tahun mereka juga sudah terlebih dahulu menjadi murid. Jadi pada saat Yesus memberikan amanat agung ini kepada murid-muridnya, karena mereka telah terlebih dahulu dimuridkan. Mereka terlebih dahulu sudah menjadi murid Yesus. 3,5 tahun, kalau zaman sekarang kuliah aja harus 4 tahun selesai ya. Itu udah termasuk skripsi, sidang dan lain sebagainya. 3,5 tahun. Mungkin menurut kita pendek sekali waktu untuk belajar sebagai seorang murid Kristus. Sedangkan kita melalui jalur edukasi akademisi aja. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu aja kadang-kadang masih banyak gak ngertinya ya. Ini 3,5 tahun. Tetapi di dalam 3,5 tahun itu apa yang diajarkan kepada Yesus. Oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bicara tentang bagaimana mereka dipanggil sebagai penjala manusia. Dan apa yang harus mereka ajarkan kepada orang-orang yang mereka akan muridkan. A.W. Tozer berkata seperti ini, hanya seorang murid yang dapat menghasilkan murid. Jadi kalau saudara mau memuridkan, saudara enggak bisa enggak. Harus terlebih dahulu menjadi seorang apa? Guru. Harus jadi murid dulu. Bahkan kalau kita ngelihat seluruh pengajar di seluruh dunia ini ya, mau guru TK, guru SD, guru SMP, dosen. Sebelum mereka ngajar, mereka juga harus jadi murid. Bahkan semakin tinggi kayak misalkan bangku kuliah gitu ya. Tuntutan syarat sebagai seorang pengajar itu makin tinggi.
Kenapa? Karena yang diajarin juga sudah melewati level yang udah tinggi juga. Saya waktu itu sempat kepikiran apply mau jadi dosen gitu ya di STTBI Seminari. Syaratnya apa? Harus lulus S2. Wah, saya baru S1. Berarti saya harus S2 dulu baru bisa ambil sebagai dosen gitu. Nah, intinya adalah untuk sebagai seorang pengajar, pemurid, kita harus terlebih dahulu menjadi seorang murid. Kenapa? Karena ketika kita mengajar, maka yang dituntut dari apa yang kita ajarkan adalah pertanggungjawaban akan apa yang kita ajarkan. Yang diajarin benar nggak nih? Yang diajarin betul nggak nih? Ya, yang diajarin apakah membawa orang kepada kebenaran, apakah membawa orang kepada jalan yang sesat. Karena pada saat kita mengajar nggak cuma sekedar kita mentransfer ilmu pengetahuan. Nggak cuma kita sekedar transfer knowledge, tetapi juga konsep berpikir, nilai-nilai yang dihidupi oleh seorang pengajar, oleh seorang guru. Makanya nggak heran ketika kita ketemu, misalkan di sebuah sekolah gurunya bagus banget, ternyata ketahuan dia adalah ngebully muridnya sendiri, melakukan pelecehan terhadap muridnya sendiri, maka dengan nggak segan-segan sekolah akan mengambil tindakan. Kenapa? Karena seorang guru nggak cuma sekedar transfer knowledge, nggak cuma sekedar kasih ilmu pengetahuan, tetapi nilai-nilai yang dihidupi itu juga yang menjadi salah satu tuntutan bagi seorang pemurid. Nah, oleh sebab itu alangkah bahayanya ketika kita mau memuridkan tapi kita sendiri nggak melewati proses sebagai seorang murid. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang murid Kristus. Pemuridan sangat penting bagi orang percaya sehingga keyakinan kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Nggak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran. Dan yang intinya adalah supaya kita mencapai kedewasaan di dalam pengenalan akan Allah. Karena kita punya tugas untuk selanjutnya apa? Memuridkan kembali orang lain. Jadi tugas pemuridan bukan hanya tugas seorang pendeta atau hamba Tuhan saja. Tetapi tugas memuridkan adalah tugas setiap kita karena amanat agung itu diberikan kepada setiap kita. Namun demikian nggak lantas orang yang dengan pemahaman terbatas langsung memuridkan. Kita kan nggak mungkin ya contoh, kamu lulusan apa SD mau ngajar. Saya yakin sekolah manapun nggak akan terima seorang guru mau mengajar SD sekalipun. Tapi dia lulusannya cuma SD, pasti akan ditolak. Kenapa? Ada tuntutan level pendidikan. Kenapa? Bukan masalah levelnya. Tetapi ketika kita sudah mengikuti proses belajar, diharapkan orang-orang yang sudah mengikuti proses belajar atau pemuridan, dia memiliki kedewasaan di dalam berpikir, di dalam bernalar, di dalam bereaksi, berespon. Itu juga yang terjadi di dalam pemuridan orang-orang percaya. Makanya Paulus bilang kalau orang-orang yang masih bayi, ya belum bisa memuridkan. Tetapi hanya orang-orang Kristen yang sudah dewasa, mereka yang bisa memuridkan kembali orang-orang percaya lainnya. Billy Graham berkata seperti ini, menjadi murid berarti berkomitmen kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkomitmen untuk mengikuti Kristus setiap hari. Menjadi murid juga berarti disiplin dalam tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Makanya minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang apa itu disiplin rohani. Karena seorang murid nggak bisa menjadi seorang murid kalau dia tidak masuk di dalam proses disiplin. Di dalam Ulangan 8 ayat 5 firman Tuhan bilang begini, jadi sadarilah betapa Tuhan sudah mendidik, dalam bahasa Inggrisnya itu teach ya. Mendidik kalian seperti seorang ayah mendidik anaknya. Nah, kata mendidik ini dalam bahasa Ibrani pakai kata yasar. Atau di dalam kamus, saya lupa Oxford atau Webster gitu ya. Dia pakai kata chasten. Chasten itu artinya menarik loh. Menariknya begini. Artinya seseorang dididik dan dikoreksi berdasarkan apa? Ganjaran dan penderitaan. Jadi seorang murid yang sedang dididik, ketika dia dididik, dia dikoreksi. Kalau yang salah dikoreksi dengan cara apa? Punishment, ganjaran, hukuman, bahkan penderitaan. Kita bahkan orang tua ya sering bilang gini ya. Pokoknya kalau nggak mau makan, mami nggak kasih main game selama seminggu, itu punishment kan. Ternyata kita juga sedang melakukannya.
Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita, inilah yang menjadi didikan Allah terhadap kita. Tanpa kita sadari, mungkin seringkali kita berasa, Tuhan, ini saya udah lama loh jadi pengikut Kristus. Kok saya kayak seolah-olah diganjar gitu, dihajar sama Tuhan. Ya karena Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan mengasihi kita dan oleh sebab itu Dia tidak ingin kita celaka, maka kita dihajar supaya kita tidak binasa. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang diajar, dibentuk, dimurnikan, dikoreksi dengan ganjaran atau penderitaan. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tadi kita nyanyi lagu, ini lagu kalau nyanyi dengan penuh kesadaran ya, saudara gak akan sanggup untuk mengucapkan setiap liriknya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk. Saudara rela melepas hak saudara? Saudara rela melepaskan kesenangan kita demi kesenangan Tuhan? Apakah kita rela menyerahkan semuanya, pikul salib, sangkal diri dan mengikut aku? Kata Yesus. Orang Kristen ketika dia percaya dibaptis, nggak bisa kehidupannya langsung berubah. Ya, dia ingin berubah. Tetapi proses perubahan itu atau kita biasanya menyebutnya sanctification itu berlangsung seumur hidup. Oleh sebab itu setiap kita harus masuk di dalam pemuritan. Kita butuh dimuridkan. Dan di dalam pemuritan ada pengajaran tentang Allah. Di dalam pemuritan kita belajar tentang dasar-dasar iman kekristenan kita. Sehingga hal apapun, tantangan hidup, bahkan pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat tidak akan menggoyahkan iman kita. Mari kita lihat satu persatu ya tentang kenapa sih saya harus dimuridkan. Ya, kan ada banyak orang Kristen pingin ibadah tetapi ketika udah ditanyain, diajakin, yuk masuk pemuritan, yuk masuk komsel. Mereka langsung berat gitu ya, aduh saya sibuk, aduh waktunya yang saya nggak ada, aduh saya masih punya anak kecil, aduh saya begini. Wah, berbagai alasan. Tetapi sesungguhnya kita butuh dimuridkan. Sehingga jangan sampai masalah atau pergumulan menghajar kita terlebih dahulu. Baru kita sadar, oh iya ya saya perlu dimuridkan nih, saya perlu tahu nih. Justru seorang murid harus memberi dirinya dimuridkan dulu. Sehingga ketika dia keluar melihat tantangan dunia sebesar apapun, dia akan tetap memegang kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Untuk mengambil keputusan dan bertindak. Kenapa kita harus dimuridkan? Yang pertama adalah karena dengan dimuridkan kita bisa memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Allah. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi pada saat kita menolak untuk dimuridkan, maka kita sedang menolak untuk hidup kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Makanya gak heran kita seringkali pikiran kita, hidup kita salah tentang Tuhan. Karena kita udah punya konsep sendiri tentang siapa Allah. Allah itu harusnya baik, Allah itu harusnya gak menghukum. Allah itu harusnya, yang minggu lalu kita dengar firman Tuhannya ya. Allah itu harusnya ketika saya minta Tuhan kasih. Ketika saya doa Tuhan langsung jawab. Kita udah punya konsep sendiri tentang siapa Allah. Dengan demikian siapa yang jadi Allah? Dan kita seringkali ingin kenal Tuhan hanya dari sisi enaknya aja. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, ya, Tuhan menyediakan. Tetapi apakah saudara sadar bahwa Dia adalah api yang menghanguskan? Ketika kita terus tinggal di dalam dosa, tetapi di saat yang bersamaan kita tetap mengharapkan anugerah Allah. Dia adalah api yang menghanguskan. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan sikap kita. Dan pengenalan tidak pernah bisa diwakilkan. Saudara gak bisa pingin kenal Tuhan, tapi suruh pasangan saudara yang ikut dimuridkan. Kamu aja yang dimuridkan.
Nanti cerita sama saya, pengenalan tidak bisa diwakilkan saudara. Pengenalan harus dialami sendiri. Dan pemuritan dilakukan bersama-sama, iya komsel itu bersama-sama. Tetapi pengenalan tidak pernah bisa diwakilkan. Saudara bisa mengenal Allah hanya secara pribadi. Pemuritan iya rame-rame, kita komsel bisa 8, 10, 15, bahkan ada yang 20 ya. Tetapi pengenalan selalu dilakukan secara pribadi. Oleh sebab itu penting dan kita butuh untuk dimuridkan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar, maka kita memperlakukan Tuhan seenaknya kita. Yang akhirnya kita salah memposisikan Tuhan sebagai hamba kita. Dan kita yang sebagai Tuhannya. Kenapa kita harus dimuridkan? Yang kedua adalah supaya kita bisa memahami dan melakukan kehendak Allah. Enggak gampang untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan. Kenapa? Karena untuk memahami kita harus terima dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali ketika kita dengar firman Tuhan pun bahkan, aduh ini saya nggak enak firman Tuhannya saya nggak mau terima gitu ya. Dua keponakan saya tinggal di Jerman dan sebelum berangkat koko saya, papanya ya pesenin, dia bilang begini. Kalau kau tinggal di Jerman, think like a Germany. Berpikir seperti orang Jerman supaya engkau bisa beradaptasi. Awal-awal ya, dia harus berpikir seperti orang Jerman. Oh orang Jerman tuh kebiasaannya kayak gimana ya? Oh makan nggak pakai nasi gitu ya. Terus ke toilet nggak pakai air, pakai tisu. Bisa nggak beradaptasi dengan hal seperti itu? Think like a Germany. Maka engkau bisa bertahan hidup. Akhirnya sampai sekarang saking bertahannya nggak mau pulang. Ya. Ini juga yang Rasul Paulus katakan. Di dalam Roma 12 ayat 2, saya bacakan di dalam terjemahan mudah dimengerti ya, AMD. Kalimatnya bagus banget. Rasul Paulus bilang begini, jangan berpikir dan bertingkah, perhatikan. Jangan berpikir dan bertingkah seperti orang di dunia ini. Tetapi biarlah Allah mengubah di dalammu dengan pola pikir yang baru. Dengan demikian kamu bisa membedakan dan menerima, perhatikan, membedakan dan menerima apa itu kehendak Allah. Semua yang baik, yang menyenangkan Allah dan yang sempurna. Kita ini warga kerajaan sorga saudara. Saudara yakin saudara warga kerajaan sorga? Bilang ke kanan kirinya kalau pede, saya warga kerajaan sorga. Ngomongnya pede gitu ya. Enggak pede saudara. Ya. Kalau saudara gini, kalau saya lagi keluar negeri gitu ya, pas ketemu orang Indonesia, ini orang Indo banget, kenapa? Bawanya kantong kresek gitu ya, selalu orang Indo di mana-mana bawa kantong kresek gitu, ada aja gitu ya. Nah ketika kita di dalam dunia ini harus ciri khas kita benar-benar kelihatan, warga kerajaan sorga. Kelihatan ciri khasnya gitu loh. Boleh lihat ke kanan kirinya sekali lagi, ini nih tampang-tampang warga kerajaan sorga nih harusnya kayak begini. Amin. Amin, haleluya. Ya, sehingga kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, maka cara berpikir kita, cara kita bertingkah laku harusnya menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga yang mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai dan hukum-hukum kerajaan Allah. Amin. Setiap kali firman Tuhan dibaca atau didengar, izinkan Roh Kudus mengubah pola pikir kita. Karena untuk mengubah pola pikir itu emang enggak mudah. Apalagi ketika kita udah didoktrin dari kecil gitu ya. Dari kecil dibilang begini, makan nasi harus habis. Kalau enggak habis nasinya nanti nangis. Maka sebegah apapun dihabisin tuh nasi sampai begah-begah gitu ya. Karena nanti nasinya nangis. Dan untuk mengubah itu kan enggak gampang. Karena konsepnya sudah terbentuk. Nah demikian juga dengan kita. Mungkin selama ini kita punya pola pikir, bertingkah laku dengan nilai-nilai dan konsep-konsep yang diberikan oleh dunia. Nah untuk itu mengubah sebagai kita bertingkah laku dan berpikir sebagai warga kerajaan Allah, kita butuh dimuridkan. Karena di dalam pemuritan kita dikasih tahu, oh warga kerajaan Allah itu hidupnya kayak gini loh, sikapnya loh. Prinsip-prinsip yang harus dipegang tuh kayak begini loh. Dasar-dasar kebenarannya tuh kayak begini loh. Sehingga tingkah laku kita, cara berpikir kita akan diubahkan setiap hari. Makanya kita butuh dimuridkan. Dan di dalam dimuridkan pun kadang-kadang kita juga dikoreksi. Yang tadi tuh ya, Jason. Kita dikoreksi dengan cara apa? Ganjaran penderitaan.
Mungkin gak enak waktu ditegor. Mungkin gak enak waktu dikoreksi. Tetapi itu menyelamatkan kita, bukan membinasakan kita. Amin. Haleluya. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Alasan kenapa kita butuh dimuridkan, karena supaya kita tidak mudah terpengaruh ajaran palsu. Masih banyak orang-orang Kristen gampang diombang-ambingkan karena kita nggak mau duduk diam ketika kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara, contoh ya, ngajar anak, yuk belajar duduk, anaknya udah, nggak bisa mami, nggak mau mami, duduk. Kok ini anak nggak betah ya duduk ya? Jangan-jangan kita juga gitu. Ketika kita dengar firman Tuhan diajar kebenaran, jangan-jangan kita juga nggak betah. Aduh bisa nggak sih firman Tuhannya cepat kelar? Bisa nggak sih habis ini saya mau makan bakmi nih? Kita udah mikirin kesenangan kita gitu ya. Sementara nih firman Tuhan kebenaran lagi membentuk kita, lagi najemin kita. Otak kita udah ke bakmi, terus wah nasi campur enak juga ya. Saya tahu apa yang ada di pikiran saudara. kita aja orang dewasa seringkali nggak betah. Oleh sebab itu justru karena kita nggak betah untuk diajarkan, kita butuh dimuridkan. Butuh disiplin. Supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Memang harga yang dibayar ya harus duduk diam. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Dan duduk diam tuh gak cuma sekedar dengar. Terima dan diproses, minta Roh Kudus pimpin pikiran kita, hati kita. Supaya setiap kebenaran itu gak cuma ngendon di sini. Tetapi mengubahkan hati dan akhirnya mengubahkan tingkah laku, keputusan, tindakan kita. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran yang benar. Perhatikan. Karena jangan-jangan ini termasuk kita. Karena akan tiba waktunya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran benar. Mereka hanya akan mencari guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang enak didengar. Yaitu yang sesuai dengan selera mereka. Orang-orang akan menolak ajaran yang benar tetapi senang mendengarkan omong kosong dan cerita dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Tanpa kita sadari, kalau kita lagi sekarang di YouTube kan banyak ya khotbah-khotbah ya. Saya mau tanya, ketika saudara pingin dengar khotbah, saudara pasti scroll kan? Kita hanya pingin dengar apa yang kita mau dengar. Saya lagi butuh. Ini nih khotbah yang bicara memberkati, kesembuhan gitu ya, dengar. Tetapi apakah saudara pernah scroll, bicara tentang menyalibkan diri? Saya rasa jarang kali ya. Coba cari khotbah yang menyalibkan diri, mati bagi daging. Saya rasa itu bukan khotbah-khotbah favorit. Tanpa kita sadari, seringkali kita juga demikian. Kita cuma pingin dengar khotbah yang memang enak di telinga kita. Sesuai sama selera hati kita. Padahal kebenaran justru akan terus mengikis segala hal yang gak berkenan kepada Allah. Dan itu memang membahayakan kita. Nah hari ini, entah kenapa ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan gerakan saya untuk menyampaikan ini khusus buat anak-anak muda. Anak-anak muda boleh angkat tangannya? Banyak banget di sini. Boleh angkat tangannya? Jangan yang merasa muda, ini beneran anak muda. Kalau merasa muda, saya juga merasa muda ya. Anak-anak muda, mana suaranya? Oke. Anak-anak muda saya mau sampaikan, ini kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada firman Allah. Kembali kepada kebenaran. Kenapa? Karena dunia sedang mengacaukan kita dengan identitas palsu. Para orang tua dengarkan baik. Hari-hari ini berapa banyak kita setiap kali dibilang gini, generasi Gen Z or Gen Alpha gitu ya, dibilangnya oh mereka generasi strawberry yang ibaratnya kena masalah dikit, wah langsung crash, langsung lembek, hancur gitu ya. Itu dunia yang ngomong. Tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian, amin. Perhatikan orang tua maupun anak-anak muda, engkau bukan kayak gitu. Engkau tidak diciptakan untuk jadi lembek. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya ada kualitas ilahi di dalam kehidupanmu yang bisa menentang dosa, yang bisa melawan kejahatan.
Nah hari ini biarlah kebenaran memerdekakan setiap kita. Ada berapa banyak anak-anak muda bahkan para orang tua terjebak dengan konsep dunia. Sehingga mereka ya udahlah anak gue emang gampang hancur, gampang lembek diikutin aja. Akhirnya kita tidak menyelamatkan anak-anak kita tetapi kita membiarkan mereka berjalan di dalam kebinasaan. Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Anak-anak muda jangan menolak didikan. Ya, nanti baca Amsal 3 ayat 1 sampai 26 itu panjang banget nasihat tentang didikan. Kalung-kalung itu pada lehermu, tulis pada loh hatimu. Dan di saat yang bersamaan orang tua jangan pernah tahan didikanmu terhadap anak-anakmu atau mereka akan binasa. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara tahu, nih anak-anak muda nih dengerin nih. Anak panah itu dibuat dari kayunya hijau, masih hijau kayunya tapi dibiarkan mati dan kering. Dan pada saat kayu itu udah mati kering sampai getahnya itu pun ikut mati, maka dia akan dibakar. Sampai apa? Sampai lurus batang kayunya. Kenapa kalau melengkung nggak bisa? Anak panah itu harus lurus. Dibakar sampai lurus. Nggak cukup dibakar. Ujungnya harus diraut, diruncingin gitu biar tajam. Saya berapa hari lalu, hari apa ya? Saya ngobrol sama Naomi sama Paulus, saya bilang sama mereka, hidup kita tuh seringkali kita harus diraut kehidupan kita. Karena masih ada hal yang gak baik dalam hidup kita dikikis. Dan pada saat dibuang begitu tuh gak enak banget, sakit. Tapi kita harus tetap taat. Tapi kita harus tetap tunduk. Sesakit apapun itu ketika kita dibentuk. Kenapa? Karena anak panah yang baik, dia gak cuma lurus, tapi dia tajam ujungnya. Karena kalau gak lurus, baru ditarik gini, dilepasin. Bukan begini, nukik. Udah keok duluan, anak-anak muda. Tuhan mau pakai engkau, tapi kalau engkau gak pernah mau dibentuk oleh tangan Tuhan, artinya kehidupanmu ketika engkau diluncurkan, udah keburu keok. Karena kita tidak pernah dimuridkan. Oh enggak, saya dimuridkan, saya lurus, ya lurus, tapi ujungnya gak tajam. Ketika lurus, jebret, pas nyampe papannya, teng, mental jatuh. Gak bisa nancep, karena ujungnya gak tajam. Karena mungkin ada bagian dari kehidupan kita yang gak pernah kita kikis. Dan kita membiarkan, udahlah orang-orang juga begitu kok. Kenapa saya harus beda? Teman-teman saya juga sama melakukan hal gitu. Umum lah anak-anak muda. Lantas kita menyamakan diri kita dengan dunia. Pada sesungguhnya firman Tuhan bilang apa? Justru jangan jadi serupa sama dunia. Jangan sampai ketika Tuhan mau pakai kita udah keok duluan. Batang kita gak lurus, ujung kita gak tajam. Dan orang tua juga harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma sekedar suruh anaknya belajar firman Tuhan, tapi orang tuanya main handphone. Ini saya ngomong termasuk ke diri saya sendiri loh saudara. Ya. Jadi jangan sampai para orang tua suruh anaknya yuk rajin ibadah, belajar firman Tuhan, ikut komsel. Tetapi orang tuanya tidak menjadi teladan. Nah tantangan parenting di zaman sekarang tuh luar biasa. Banyak orang tua yang menyerah dan mereka nggak ngerti lagi harus berbuat apa. Dan akhirnya terputus koneksi mereka sama anak-anak mereka dan akan tersambung kembali ketika apa? Ketika anak-anak mereka berada dalam masalah. Tanggal 27 Juni akan ada seminar parenting. Kalau saya bilang mewajibkan, ntar kesannya gimana ya? Tapi saya berharap semua orang tua wajib ikut seminar parenting. Ini bentuk dari salah satu kita sebagai orang tua juga mau duduk diam, dimuridkan, ngerti posisi anak kita. Selama ini kan kita nuntut anak kita duduk diam, diajar, dibentuk. Nah kita sendiri juga mau gak duduk diam, diajar dan dibentuk. Karena gak ada sekolah tentang menjadi orang tua. Nah kalau hari ini gereja memfasilitasi untuk kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita sebagai orang tua yang ilahi. Yuk kita ambil waktu, 27 Juni jangan kemana-mana, itu hari libur. Daripada engkau libur dan gak dapat apa-apa, cuma healing sebentar, entah juga kangen healing lagi kan. Tetapi kebenaran firman Tuhan belum tentu engkau bisa dengar lagi di lain waktu. Jadi saya encourage, saya dorong setiap orang tua untuk hadir dalam seminar parenting 27 Juni ini yang mengadain dari tim Kompas ya sama tim Youth. Thank you, kasih tepuk tangan dong buat mereka, luar biasa ya. Mau bekerja keras.
Pelengkapi diri orang tua, duduk belajar dan mengerti dan bisa terkoneksi sama anak-anak. Saya tadinya nih kalau nyala ya, seru nih. Saya udah tulis beberapa nama-nama anak-anak muda. Saya ingin kalian ngecek apakah nama saya ada di sana, ada di sana, ada di sana gitu ya. Kenapa? Karena setiap namamu Tuhan ingat. Mungkin saya bahkan lupa. Oh ini gak kesebut. Oh ini belum masuk namanya. Tetapi perhatikan anak muda. Tuhan mengingat engkau. Seberapa jauh pun engkau sudah melangkah menjauh dari Tuhan, Tuhan tetap ingat engkau. Dan hari ini Tuhan mau tangkap engkau kembali. Duduk diam dimuridkan. Dan Tuhan akan pakai kehidupanmu menjadi anak panah yang ada di tangan pahlawan. Ketika diluncurkan dia lurus, dia nyampe ke sasarannya. Amin. Anak-anak muda, siap dipakai Tuhan? Amin, haleluya. Nah kemudian yang berikutnya boleh kasih tepuk tangan ya. Anak-anak muda bangkit ya, bangkit. Ini waktunya kalian, ini waktunya kalian. Kalau kalian gak bangkit dan memulai lagi dari sekarang, you miss kehilangan waktunya. Andaikan gitu ya. Oke, yang keempat. Kenapa penting untuk kita dimuridkan? Supaya kita bisa memuridkan kembali. Tuhan menghendaki setiap orang percaya membawa bangsa-bangsa. Ingat, bangsa-bangsa loh. Gak cuma bicara tentang Tuhan menghendaki saya membawa si A, si B, si C untuk jadi murid. Enggak. Bicara tentang bangsa-bangsa. Ini bicara tentang kumpulan orang banyak. Untuk mereka juga bisa menjadi murid Kristus. Nah kalau kita nggak memperlengkapi diri kita nggak bisa memuridkan kembali orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Siapa yang memuridkan? Kita yang sudah terlebih dahulu menjadi seorang murid dan teruji segala pengajaran, baru kemudian kita memuridkan orang. Ibrani 5 ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia, dilihat dari waktu semestinya kalian sudah bisa menjadi guru. Tetapi sampai sekarang kalian masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman Allah. Kalian masih seperti bayi yang hanya minum susu dan belum bisa makan makanan keras. Udah berapa lama kita jadi pengikut Kristus? Apakah kita masih bayi yang pingin makannya makanan lembek terus, yang enak di kuping kita? Atau kita mulai mengunyah makanan keras, gak enak di mulut kita, gak enak di telinga kita. Tapi kita kunyah, karena itu bagus buat jiwa kita. Dan pada saat kita tidak mau dimuridkan, akhirnya waktu terbuang dan kesempatan untuk memuridkan kembali gak ada. Jangan menyerah ketika kita diperhadapkan dengan makanan keras. Karena roh Allah yang ada di dalam kita akan menyanggupkan kita untuk melewati itu semua. Roh Allah yang ada di dalam kita untuk memberikan kita kesanggupan untuk kita bisa melewati setiap proses di dalam menjadi seorang murid. Dibentuk sampai kita mencapai kedewasaan penuh dan kita siap untuk memuridkan kembali. Nah berikutnya adalah apa yang diajarin. Kalau saya sudah jadi murid, terus kemudian saya siap untuk memuridkan kembali. Apa yang harus saya ajarin? Yang diajarin ya firman Tuhan. Ajaran-ajaran Yesus. Jangan pernah kita mengajarkan hal di luar itu. Markus 9 ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Jangan pernah memasukkan ke dalam pikiran dan hidup kita pengajaran-pengajaran di luar pengajaran Kristus. Sampai kita betul-betul tahu kebenaran, pegang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, saudara baru belajar, oh pengajaran lain tuh kayak apa sih? Sehingga kita bisa membedakan ini benar atau enggak. Kalau kita belum cukup kuat, jangan mencobai diri sendiri untuk, saya mau belajar juga itu pengajaran itu belajar itu juga ya. Akhirnya saudara gak punya pondasi apa-apa. Dan kita diombang-ambingkan. Bahkan banyak orang-orang akhirnya tidak mempercayai Allah karena mereka mencobai diri mereka. Mereka belum cukup kuat di dalam pondasi mereka udah belajar yang lain. Ikutin aja dulu prosesnya sebagai seorang murid. Pelajari dasar-dasar kekristenan, iman kita itu timbulnya dari mana. Ya, apakah kita percaya kita adalah warga kerajaan sorga? Terus bagaimana kita memiliki kehidupan yang diubahkan? Nah itu dulu pelajari.
Kalau memang saudara mau pelajari hal yang lain. Tapi sebelum kita itu benar-benar kuat, pondasi kita benar-benar kuat, jangan mencobai diri sendiri. Akhirnya saudara bisa disesatkan oleh keinginan saudara sendiri. Celakanya adalah kalau kita nggak tahu kebenaran dan kita ngajak orang lain ikut nggak benar juga. Makanya ini teguran keras di dalam Markus 9 ayat 42. Kalau menyesatkan, ikat aja tuh. Ya. Batu kehilangan buang ke laut. Artinya apa? Ya udah jangan muncul-muncul lagi. Daripada dia menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian bagaimana kita bisa masuk di dalam sebuah pemuritan? Pemuritan gak hanya melibatkan tentang kepercayaan pribadi kepada Tuhan, tetapi juga kesediaan untuk tunduk dan taat kepada setiap pengajaran yang diajarkan. Ya, jadi gak cuma terima, tapi belajar untuk melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Saya udah dibaptis, saya udah pelayanan, emang harus tetap dimuridkan? Harus. Karena yang tadi saya bilang, untuk hidup kita diubahkan itu perjalanannya seumur hidup. Belajar sebagai seorang murid itu seumur hidup. Harus dimuridkan. Karena kadang-kadang kalau kita nggak dimuridkan pun, kita bisa ngaco, bisa kesana kemari gitu ya. Kita bisa sesat dengan pikiran kita sendiri. Dan untuk memuridkan butuh Roh Kudus, tuntunan, kuasa dan hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita ajarkan sesuai dengan firman Tuhan sambil kita sendiri juga menghidupi firman Allah. Dan ingat janjinya tadi kembali lagi di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan adalah kepada setiap yang diutus. Jadi gini, saat ada pengutusan ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan hanya tersedia bagi yang mau pergi. Kalau saudara gak mau memuridkan, ya saudara jawab sendiri ya. Oh tetap ada. Tuhan itu Allah yang memelihara kita, iya dan amin. Tetapi pada saat kita mau berjalan untuk memuridkan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita, ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang menyertai kita. Jadi jangan takut ketika saudara mau dan siap untuk memuridkan kembali. Ketika awal-awal saya pendekatan ke beberapa pemimpin komsel ya, aduh gak pede, gak bisa belum paham kebenaran firman Tuhan tuh sampai full. Sambil, makanya ketika mereka memuridkan, mereka juga tetap dimuridkan. Makanya pemimpin komsel tetap dimuridkan sebulan sekali ya. Nah, boleh saya mau memperkenalkan seluruh PKS boleh bangkit berdiri. Supaya jemaat-jemaat tahu nih, ini adalah para pemimpin komsel. Silakan para pemimpin komsel. Nah ini adalah para pemimpin komsel di GBI Jelambar Timur. Di atas ada? Gak ada, murid semua itu. Ada Agus. Agus, ada Andre ya. Ini di bawah para orang tua, terima kasih. Di atas ada pada, ini murid semua. Mereka adalah PKS, jadi jika saudara rindu mulai hari ini ya, rindu saya mau dimuridkan supaya hidup saya berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nanti saudara bisa hubungin saya, nanti saya akan teruskan, bisa masuk ke komsel mana, kayak gitu kita mapping ya, supaya ketika saudara komsel pun bisa disesuaikan harinya, waktunya, dan juga range usianya. Jangan sampai orang tua ikutnya komsel anak muda, nggak nyambung ya. Atau anak muda ikut komsel orang tua, nggak nyambung nanti ya. Oke, saya akan tutup dengan ini, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bagaimana kita bisa dimuridkan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Proses pemuritan itu pusatnya adalah Kristus. Bagaimana hidup kita diubahkan makin serupa dengan Kristus. Dasarnya adalah firman Allah, dasarnya adalah kebenaran Tuhan. Itu ibaratnya gini loh, kita mau jadi murid, kita mau memuridkan, buku panduannya sama. Buku panduannya sama. Alkitab, firman Allah. Ya. Jadi saya berdoa dan saya berharap kita semua boleh terlibat di dalam pemuritan ini. Karena dunia semakin kacau saudara. Dengan segala nilai-nilai yang bisa menyesatkan kita, bisa menjatuhkan kita.
bisa membinasakan kita. Kalau kita nggak hidup di dalam pemuritan, kalau saudara nggak menjaga hidup saudara dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa tersesat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, termasuk di dalamnya memuridkan, dan melalui kekristenan kita. Perhatikan, melalui kehidupan kita sebagai orang percaya yang tadi ya, oh saya warga kerajaan Allah, saya orang percaya, saya orang Kristen. Kita hidup, kita berpikir sebagai layaknya warga kerajaan Allah, maka harusnya semakin banyak jiwa dimenangkan dan semakin banyak jiwa yang dimuridkan. Amin. Tujuannya adalah setiap orang mengetahui kebenaran dan kemerdekaan, kebenaran memerdekakan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Hari ini kami sadar bahwa kami sudah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kami dengan darah yang mahal. Engkau rela turun meninggalkan kemuliaan-Mu demi kami yang najis ini. Demi kami yang kotor ini Tuhan. Supaya kami bisa memperoleh kehidupan. Dan hidup yang diubahkan butuh proses. Dan hari ini kami sadar bahwa kami butuh dimuridkan. Supaya pikiran kami gak liar, pengenalan akan Tuhan gak liar. Supaya kami gak binasa. Supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Yaitu hidup di dalam terang firman Allah. Supaya kami juga gak nganggap murah kasih karunia yang Tuhan sudah kasih buat kami. Kalau Tuhan sudah rela mati, rela dihina, rela dicambuk, rela menanggung segala akibat dosa bagi kami. Sebetulnya apa susahnya ketika kami hanya duduk mendengarkan firman Tuhan dan kami meresponi panggilan-Mu untuk menjadi seorang murid dan memuridkan kembali. Memang susah Tuhan buat kami. Tapi kami percaya dengan roh Allah yang ada di dalam kami akan dimampukan. Sehingga kami bisa berkata, ini bukan tentang saya, ini bukan tentang kami. Ini adalah tentang Engkau. Biarlah Engkau yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Biarlah ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Banyak orang-orang akan dimenangkan, banyak orang-orang yang akan dimuridkan. Dan pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat anak-anak muda. Kembalikan identitas mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka siap untuk dibentuk. Mereka memiliki kualitas ilahi dalam hidup mereka untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Hidup mereka tidak akan sama dengan orang-orang dunia. Dan mereka akan membawa perbedaan itu. Yang bisa memerdekakan orang lain. Untuk mereka juga bisa mengalami kebenaran di dalam Yesus Kristus. Pakai setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biarlah roh-Mu terus menaungi mereka, menuntun, memimpin mereka untuk mereka hidup kudus. Untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Untuk mereka hidup tidak sesuai dengan nilai dunia tetapi sesuai dengan firman Allah. Memberkati pekerjaan studi mereka. Dan hari ini juga kami berdoa buat setiap orang tua. Kami struggling, kami bahkan mungkin mulai putus asa, kami gak ngerti lagi harus mendidik, mengajar anak-anak kami seperti apa. Tapi hari ini kami sadar, kami harus kembali kepada firman Allah. Kami harus kembali diri kami juga dimuridkan oleh kebenaran Tuhan. Karena mungkin jangan-jangan kami sendiri juga sesat, sehingga kami gak bisa ngajarin hal yang baik. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini kalau ada kesempatan bagi kami mau bertobat, kami mau kembali kepada firman Allah. Kami mau dimuridkan. Supaya juga kami bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Engkau memberkati setiap orang tua yang ada di sini Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat dari ilahi. Perkataan mereka, pikiran mereka. Bahkan setiap tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati. Sehingga itu boleh menjadi berkat buat keluarga, buat anak-anak. Dan juga buat orang banyak di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu meteraikan. Ini menjadi milik bagian kami. Yang untuk kemudian kami melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah menerima firman Tuhan. Dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan siap untuk hidup dimuridkan. Bersama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saya kembalikan pada Bapak Gembala.
Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan dan kita akan naikkan itu satu pujian, Karena Salib. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku roti dan anggur yang ada di depan. Di hadapan kami Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan. Untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada saat pagi hari ini, kiranya turun berkat atas roti dan anggur yang akan kami makan. Tuhan, kami percaya melalui perjamuan kudus yang Tuhan amanatkan untuk kami lakukan, untuk mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami sadar, kami tahu betapa besar kasih Tuhan atas setiap kami. Dan Tuhan, dalam kehidupan kami selalu ajar kami dan mampukan kami untuk kami menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jemaat, saya persilahkan duduk dan roti dan anggur silakan dibagikan. Kita mau nyanyikan pujian ini kembali, Karena Salibmu. Darahmu menyucikan, pulihkan
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Jemaat yang terkasih, saya persilahkan kita semua untuk bangkit berdiri. Dan apakah ada dari jemaat sekalian yang belum menerima roti atau anggur, boleh angkat tangan. Ada satu. Oh, enggak ya. Udah semua ya? Oke. Oke, kita mau mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat anggur dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum anggur ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali dapat mengingat karya keselamatan Tuhan. Penderitaan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Dan ajar kami dalam kami menjalani kehidupan kami untuk selalu kami mengingat
karya Tuhan di atas kayu salib, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menaungi kita di setiap hari. Mari kita simak informasi gereja untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah remaja akan dilayani oleh Kak Widya dengan tema FOMO dan JOMO. Mulai minggu ini dan seterusnya, ibadah remaja akan dilaksanakan pada pukul 12:30 siang. Rabu tanggal 7 Mei, ibadah WBI spesial WCB yang keempat akan dilaksanakan pada pukul 5 sore. Kamis tanggal 8 Mei, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Jimmy Lukas dengan tema disiplin rohani. Dan pada pukul 12:30 siang, ibadah remaja akan dilayani oleh Ko Jimmy Lukas dengan tema Alkitab Firman Allah atau Rumusan Manusia. Dan pada bulan ini, komunitas usia emas akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei pukul 9 pagi. Ibadah ini akan membawakan tema Aku Perlu Tuhan. Disusul pada pukul 6:30 malam, ibadah temu Kompas akan dilayani oleh Bapak Budi Prayitno. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini, sampai jumpa di news minggu depan. Happy Sunday! Nah, di bulan Mei, para oma, opa, bapak, ibu yang menanti-nantikan acara ini, bulan ini kita akan ada Kumas ya, komunitas usia emas, yaitu untuk para oma, opa, bapak, ibu yang berusia di atas 65 tahun. Kita akan adakan Kumas tanggal 17 Mei jam 9 pagi dengan tema Aku Perlu Tuhan. Acaranya seru ya, oma opa nih biasanya senang banget ya untuk gabung. Tanggal 17 Mei diingat ya. Lalu di hari yang sama jam 18.30 akan ada temu Kompas untuk para pasangan suami istri dengan tema balance dengan pembicara Bapak Budi Prayitno. Baik, dan gereja akan mengadakan peneguhan nikah bagi pasangan suami istri yang waktu awal menikah mungkin belum melakukan pemberkatan nikah. Atau saat menikah awal-awal mungkin tidak dilakukan secara Kristen. Jadi gereja melakukan peneguhan nikah dengan syarat berjemaat di GBI Jabar Timur minimal 6 bulan, sudah menikah pastinya ya. Nanti akan mengisi form, wajib ikut kelas bimbingan dan wajib ikut pertemuan Kompas. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti peneguhan nikah, nanti boleh mendaftar ke Ibu Ping Ping. Ya, ada di belakang tuh. Ibu Elizabeth atau Ibu Ping Ping. Boleh langsung mendaftar, nanti akan dicatat dulu namanya dan formulir akan menyusul. Lalu yang terakhir, yang spesial tadi sudah disampaikan oleh Ibu Willis, ya. Ini acara spesial di bulan Juni, kolaborasi antara Kompas, komunitasnya Pak Sutri dan Youth. Ya, tanggal 27 Juni. Dicatat dulu tanggalnya, di save di kalender, di handphone, dilingkarin tanggalnya. Liburannya nanti dulu ya. Kita liburannya di sini aja, liburan yang bermanfaat. Karena mungkin bagi para orang tua kok ngerasa nggak nyambung ya sama anak saya, kok saya nggak bisa connect ya sama anak saya. Nah ini penting ya. Jadi
acara connect, bilangnya connect gitu ya. Karena penting bagi orang tua untuk bisa ngerti dan memahami anak-anak zaman now katanya. Ya, untuk orang tua tanggal 27 Juni jam 3 sore, jam 3 siang. Kita akan mulai jam 3 di lantai 3. Dan di waktu yang bersamaan untuk anak-anak mudanya ada acara sendiri, itu di lantai 2. Ngobrol asik ya. Ini acaranya bakal seru banget. Jadi dicatat tanggalnya, nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran. Baik, dan acara ini akan dilayani oleh Ibu Helen Pratama dan Bapak Wendy Pratama. Ini free ya, udah free ada acara makan-makannya loh. Gitu, jadi jangan sampai nggak datang. Oke. Baik, itu aja saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan dilakukan 2 kali. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan melalui scan barcode atau transfer ke rekening GBI Jelambar Timur. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu dan segala hal yang sudah Tuhan lakukan. Kami bersyukur. Dan pada pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan kami. Sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin memberikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan hati yang penuh dengan sukacita. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu untuk bangkit. Yesus, itulah
Ya Tuhan, bersyukur untuk hari ini kami boleh dapat beribadah, yang boleh dapat memuji, menyembah Tuhan, dan juga kami boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau mau berkati jemaat di tempat ini dalam pengiringannya mengikut Tuhan sepanjang waktu. Tuhan, Kau berikan pertumbuhan rohani bagi setiap jemaat di tempat ini. Semakin hari kami boleh dapat mengenal Tuhan, dan semakin hari kami boleh diubahkan seturut dan serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan, berkati setiap pekerjaan, apa yang menjadi pekerjaan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati, dan dimanapun jemaat GBI Jelambar Timur berada, mereka boleh dapat mempermuliakan Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, di dalam studinya. Kiranya nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit. Tuhan, kami percaya Allah adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kami meminta untuk setiap jemaat di tempat ini yang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Tuhan sendiri yang mau memberikan pemulihan. Tuhan sendiri yang mau mendatangkan kesembuhan bagi setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, kami mohon belas kasih daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau mau pelihara kesatuan tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Kau mau berkati komsel-komsel. Kau mau memberkati setiap komisi, komunitas, setiap PKS-PKS yang ada. Jadikan kami murid Tuhan yang baik. Dan dalam kehidupan kami boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat yang terkasih. Angkatlah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dengan perlindungan, penyertaan, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh.